Dia mau langsung mulai ya. Progresnya lama masuk karena kayaknya gara-gara WhatsApp lagi nggak bisa diakses teman-teman Anda. Jadi slow respon ini. Hari ini adalah perkuliahan dengan satu F berapa ini? F2. Prodi anestesi. Jangan lupa on cam ya nanti buat absennya. Dengan materi family begitu ya. Saya share materinya sebentar. Oke, suara musiknya jelas dan di layar Anda udah nampak apa family tree-nya? Bisa ya? Oke, saya lanjut menjelaskan. Jadi kalau ngeliat family tree, yang Anda bayangkan biasanya apa? Family kan bahasa Indonesia keluarga gitu. Jadi kalau kita nyebutin family tree, pasti yang terbayang itu kalau nggak orang tua ya, papa, atau bapak, atau ayah, atau ibu gitu. Nah, di family tree ini nanti Anda akan mempelajari vocabulary-nya. Jadi vocabulary apa aja yang ada di keluarga dan cara membuat kalimat kalau menjelaskan dia adalah bapak saya, dia adalah ibu saya, gitu. Ibu saya suaminya adalah ini. Nah, itu Anda mempelajari kalimat seperti itu ya. Sekarang yang pertama kita akan lihat di sini ada family tree. Anda udah melihat ada yang paling atas itu ada Todd, ada Madeline, ada Jacob, ada Lily, Brian dan Nena. Todd dan Madeline punya anak namanya, siapa anaknya di situ bisa lihat nggak? Kira-kira anaknya siapa? Nena dan Jacob. Ya, anaknya Nena sama Jacob. Oke. Nena sama Jacob juga sudah punya keluarga, menikah ya, dan mereka punya anak Pete sama Lula dan Dominic. Sekarang kita lihat vocabulary family dari family tree-nya si Todd sama Madeline. Yang pertama, si Madeline merupakan seorang istri. Nah, istri untuk cewek. Berarti kalau lawannya apa bahasa Inggrisnya? Suami bahasa Inggrisnya apa? Husband. Husband. Okay. Jadi kalau kita nanti buat kalimat Madeline adalah istrinya Todd, bagaimana kalimatnya? Madeline istrinya Todd. Todd suaminya Madeline. Nah, sekarang kita buat kalimat bahasa Inggris pertama. Madeline adalah istrinya Todd. Berarti kalimat bahasa Inggrisnya Madeline is Todd's wife. Todd's wife. Okay. How about Todd? Todd adalah suaminya Madeline. Berarti kalimat bahasa Inggrisnya Todd is Madeline's husband. Oke, benar ya. Todd is Madeline's husband. Kalau tadi Madeline is Todd's wife. Nah, sekarang lihat. Di layar Anda itu ada kalimat yang koma S. Madeline's dan Todd's. Berarti itu menceritakan tentang kepemilikan. Jadi kalau untuk menceritakan family, kita harus pakai koma S yang artinya menceritakan kepemilikan. Pemahamannya bagaimana? Pemahamannya berarti Madeline kepemilikan si Todd. Kepemilikan berarti artinya kepemilikan dia seorang istrinya gitu. Sama dengan Todd, kepemilikan Madeline karena kepemilikan dalam hal dia sebagai suaminya si Madeline. Makanya Anda pakai koma S. Pemahamannya itu adalah possessiveness ya. Jadi kalau menceritakan tentang kepemilikan dalam keluarga,
pakai koma S dan artinya adalah possessiveness atau kepemilikan bahasa Indonesianya. Jadi selain mempelajari tadi ada husband, ada wife, Anda belajar bagaimana membuat kalimat possessiveness atau kepemilikan. Sekarang lanjut. Selain husband dan wife, ada parent. Nah, di sini Jacob orang tuanya Todd atau Todd orang tuanya Jacob? Mana yang benar? Kalau ngeliat panahnya. Todd orang tuanya Orang tuanya Jacob. Jacob. Oke. Berarti kalau buat bahasa Inggris gimana? Todd is Jacob's Jacob's father. parent. Father. Iya, kembali kan? Todd is Jacob's father. Parent pakainya. Berarti Todd is Jacob's parent. Parentnya satu apa dua di sini tuh? Ada satu orang apa dua orang? Ada dua kan? Ada Todd sama Madeline. Berarti kalimatnya parents. Jadi kalimat yang benar tuh Todd and Madeline are Jacob's parents. Kita pakai are karena ada dua orang tua, ada si Todd sama si Madeline, makanya pakai are. Tapi jangan lupa Jacobnya tetap pakai s karena menceritakan tentang kepemilikan, dan parentsnya karena ada dua, pakainya parents gitu. Kecuali ngomongin satu aja si Todd, berarti kan Todd is Jacob parent atau Madeline is Jacob parent. Tapi karena ngomongin keduanya, berarti pakainya Todd and Madeline. To be-nya itu bukan pakai is, tapi pakai are. Dan parent-nya pakai s, parents. Todd and Madeline are Jacob's parents. Lanjut, setelah parent, ada daughter. Apa bahasa Inggris daughter? Bahasa Inggrisnya daughter, bahasa Indonesianya? Anak. Perempuan. Yes, anak perempuan. Lawannya anak laki-laki, apa bahasa Inggrisnya? Son. Son, very good. Nah, si Jacob anak laki-laki, Nena anak perempuan. Berarti kalimatnya Jacob is Todd and Madeline sons. Ya, Jacob anak laki-lakinya dari Todd dan Madeline. Kalau Nena gimana kalimatnya? Nena is Todd and Madeline's daughter. Todd and Madeline's daughter. Oke, lanjut ya. Setelah ada daughter dan son, berikutnya ada Lily. Lily itu adalah wife. Wife-nya siapa? Wife-nya dari Jacob. Nah, selain wife ada husband. Husband-nya itu si Brian. Husband dari si Nena, ya kan? Jadi masing-masing anak sama anak perempuan, anak laki-laki udah punya husband dan wife. Kita buat dulu kalimat pertama. Yang si Brian, berarti Brian is Nena's husband. Brian adalah suaminya Nena. Sekarang berarti Lily. Bagaimana kalimatnya Lily? Lily is Jacob's wife. Is Jacob's wife. Very good. Oke, setelah wife dan husband kita punya son. Anak laki-laki tadi udah diulang ya. Jangan lupa son sama children. Nah, anak itu kalau satu misalnya laki-laki aja disebutnya son. Tapi kalau misalnya menyebut anak perempuan pakainya daughter tadi ya. Tapi kalau anaknya ada dua gitu, mau digabungin anak laki dan anak perempuan. Daughter and son kan kayak kepanjangan. Anda bisa gabung mereka menjadi sebutan children. Ya. Kalau misalnya kalimat pertama kita buat Pete is Jacob and Lily's son, karena Pete anaknya si Jacob dan Lily. Bagaimana dengan Lula and Dominic? Kalimatnya bagaimana? Lula and Dominic is or are, Miss. oh sorry, ya are, very good. Are, nanti saya ajarin cara interupsi ya, yang bagus ya. Nanti aja di akhir.
Lula dan Dominic are Brian and Nena children. kurang apa itu? Brian and Nena's, koma S ya. Children. Nena's children. Yes. Oke. Karena ada 2 orang, berarti pakai Lula sama Dominic. Sorry, pakai are karena dia subjeknya si Lula sama Dominic. Tapi jangan lupa Brian sama Brian sama Nenasnya dibagi itu pakai children. Karena kan bahasa Indonesia-nya berarti Lula sama Dominic adalah anaknya dari si Brian dan Nena gitu ya. Anda boleh menggabungkan kalau ada daughter sama son pakai children, atau kalau misalnya di salah satu aja Anda bisa sebutkan sebagai daughter, atau Anda bisa sebutkan pakai son kalau satu. Lanjut, setelah son sama children kita punya, nah tuh nephew. Apa bahasa Indonesia nephew? Keponakan. Ya, keponakan apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Miss. Laki-laki. Berarti kalau keponakan laki-laki si Pete ya. Pete ke Brian. Berarti kalimatnya gimana? Pete is nephew. Brian's nephew. Gitu. Nephew. Lawannya nephew apa? Kalau tadi kan Pete ke Brian nephew. Bagaimana Brian ke Pete? Dia disebut apa? Uncle. Uncle, very good. Kalimatnya ayo. Brian is Pete's uncle. Yes, bagus. Brian adalah pamannya si Pete. Oke, kalau tadi sudah ada nephew, keponakan laki-laki, bahasa Inggris keponakan perempuan ada yang tahu? What is the bahasa Inggris of keponakan perempuan? Niece. Niece, very good. Niece, ya tulisannya niece bacanya. Nah di sini keponakan perempuannya hubungannya antara Lula sama Lily. Jadi Lula adalah keponakan perempuannya si Lily. Kalimatnya berarti bagaimana bahasa Inggrisnya? Lula is Lily's niece. Lily's niece. Lula adalah keponakan perempuannya Lily. Dibalik sekarang. Lily sama Lula hubungannya apa? Tadi ada uncle. Lawannya uncle, kalau lawannya aunt. Yang perempuannya adalah sebuah aunt, bibi ya. Kalau di sini nggak ada sini Pak De Bude begitu. Kalau di sana cuma ada tante om, uncle sama aunt. Berarti Lily is Lula's aunt. Oke, banyak ya tadi kita udah belajar apa tuh? Diulangin. Masih ingat nggak? Ada husband, ada wife. Kemudian ada son, ada daughter, ada apa lagi? Ada uncle, ada aunt, ada nephew, ada niece, ya. Udah ada 8 tuh kurang lebih. Lanjut, masih ada nggak nih? Masih cousin. What is the bahasa of cousin? Sepupu. Sepupu. Yang sepupu berarti antara Pete dan Lula atau Lula ke Pete itu bisa. Sekarang kalimatnya berarti Pete is Lula's cousin. Atau kalau Lula dibuat kalimatnya bisa. Lula is Pete's cousin. Setelah cousin ada grandmother. Grandmother itu berarti nenek. Grandmother-nya adalah si Madeline. Cucunya adalah Dominic. Tapi yang ditanyakan ini grandmother. Berarti kalimatnya Madeline is... salah. Iya betul. Madeline is Dominic's ada S. Grandmother. Nah, kalau Madeline adalah grandmother-nya, berarti Dominic, cucu laki-laki, sebutannya apa bahasa Inggrisnya? Grandson. Grandson, ya. Grandson. Berarti kita buat kalimatnya Dominic is Madeline's grandson. Dominic adalah cucu laki-laki dari Madeline. Selain grandmother, satu lagi yang laki-laki disebut dengan apa ya? Grandmother sama
Father. Grandfather. Grandfather-nya berarti antara Todd sama Lula. Berarti kalimatnya Todd is Lula's grandfather. Todd adalah kakeknya Lula. Nah, kalau Lula ke Todd berarti dia adalah granddaughter ya, tapi di sini nggak ada ya. Granddaughter. Bagaimana kalau kita buat kalimatnya? Lula is Todd's granddaughter. Nah, selanjutnya selain ada granddaughter, tadi saya sebutkan ada brother-in-law. Bahasa Indonesia brother-in-law adalah kakak ipar. Dalam Nah, hukum. sama apa? Sama dengan apa? Kakak ipar. Iya, kakak ipar. Kakak ipar, kalau dalam bahasa Indonesia, itu kan kadang ada adik ipar, ada kakak ipar gitu ya. Nah, kalau di bahasa Inggris nggak ada yang namanya ipar laki-laki ya pakainya brother-in-law. Nah, kalau brother-in-law lihat dari pohon keluarga ini berarti si Brian kakak iparnya Lily begitu ya. Mari kita buat kalimatnya. Brian is Lily's brother-in-law. Oke. Lanjut. Sister-in-law. Sister-in-law adalah lawan dari kakak ipar untuk perempuan, bukan buat laki-laki. Berarti kalimatnya sister-in-law berarti antara Lily ke Brian. Berarti Lily is Brian's sister-in-law. Nah, banyak ya tadi kita udah nambah tadi sampai cousin, nephew, ada brother-in-law, ada sister-in-law, ada apa lagi? Ada grandmother, ada grandfather, banyak ya vocabulary tentang keluarga yang Anda pelajari tadi, kurang lebih ada 15 begitu. Nah, selain itu, biasanya kita ada yang namanya dengan step. Step adalah saudara tiri. Atau misalnya ibu tiri bilangnya stepmother. Kalau bapak tiri pakainya stepfather. Kalau saudara laki-laki tiri, stepbrother. Kalau saudara laki-laki perempuan disebut dengan stepsister. Ini kalau yang punya stepsister atau stepbrother. Kalau nggak punya ya nggak usah diceritakan. Ceritakan aja tentang keluarga inti Anda gitu ya. Nah, sekarang ini adalah family tree. Sebelum saya ke sini, saya nanya dulu. Kemarin waktu family tree, apa udah diajarkan tentang jobs? Udah atau belum? Ingat nggak ada materi job sebelumnya? Kalau kemarin kan mempelajari tentang number dengan dosen satu lagi. Sebelumnya dengan Bisika udah diajarin jobs belum? She is a nurse. Terus dutiesnya apa? Apakah Anda ingat ada? Sudah, Miss? Sudah ya? Oke, berarti aman ya. Karena ada satu kelas yang kelewat, ternyata jobsnya belum diajarkan. Dan saya lupa apakah kelas Anda atau kelas yang lain. Nah, sekarang cara membuatnya begini. Ini ada family tree. Family tree ini ada si Nicholas, ada Betty, ada anaknya Jack, Sarah, sama Brandon. Nah, Anda akan menjelaskan family tree ini. Berarti nanti Anda buat begini ya. Misalnya Nicholas itu bapak Anda. Betty itu adalah ibu Anda. Nanti di bawahnya anaknya siapa? Anda, ada adik Anda, atau ada kakak Anda. Nanti buatnya seperti itu aja, keluarga inti. Kalau ini kita jelaskan tentang Nicholas dulu. Misalnya, Nicholas is 50 years old. Nicholas kan umurnya 50 tahun. Berarti kalimatnya Nicholas is 50 years old. Terus dia bekerja sebagai police officer. She is a police officer. Kalau di duty, diajarin materi sebelumnya, itu kan menjelaskan tentang job description. Berarti job description si police officer, kalau nggak salah, minggu lalu itu adalah works as a member of police station. Berarti nanti setelah Anda jelaskan dia sebagai police officer, Anda kasih tahu dia job description-nya. Kalimatnya begini. Nicholas is 50 years old. Nicholas is a police officer. Nicholas works at police office station. Atau works as a member of police station boleh. Nah, baru dijelaskan Nicholas
is Betty's husband. Baru dijelaskan yang tadi kalimat family tentang possessiveness. Nah, udah jelaskan tentang Nicholas, Anda lanjut menjelaskan tentang Betty. Kalimat Betty bagaimana? Nah, seperti berikut. Betty is 45 years old. Betty is a housewife. Terus di job description-nya bagaimana? Kalau kemarin kan nggak ada housewife, berarti Anda carinya deskripsinya. Betty works in the house atau at my house atau Betty work in the house aja ya, jangan at karena salah itu. At itu kan spesifik, sementara in the house itu masih umum, jadi kita pakai Betty works in the house. Nah terus jelaskan hubungan Betty dengan Nicholas. Betty is Nicholas' wife. Nah, jadi ingat ya, buat dulu diagram pohon, jelaskan umurnya, jelaskan pekerjaannya, kemudian jelaskan hubungannya pakai family possessiveness. Contoh lagi Jack. Jack is 25 years old. Jack is a doctor. He works atau he takes care of patient. Dia merawat pasien. Jack is Nicholas and Betty's son. Itu boleh. Setelah dijelaskan hubungan possessiveness-nya, baru pindah ke Sarah. Sarah is 20 years old. Sarah is a teacher. Sarah teaches student. Karena teacher kan kalau nggak salah definisi kemarin job description-nya adalah teaches a student, mengajarkan siswa. Kemudian ceritakan hubungannya dengan Nicholas dan Betty dulu, ke atas dulu, vertikal. Horizontal dulu ya. Jadi Sarah is Nicholas and Betty's daughter. Dan Sarah is Jack's sister. Jadi udah jelaskan ke atas, jelaskan ke sampingnya. Yang terakhir adalah Brandon. Brandon is 20 years old. Brandon is a student. Brandon study at school. Nah, itu opsinya kalau Anda menjelaskan di mana kerjanya. Kadang kan nggak ada semua job deskripsi yang kemarin diajarkan ya. Kalau kamu bingung, job deskripsinya nggak ada, terus kamu ngarang bahasa Inggris juga belum nggak yakin benar, berarti kamu bisa membuat kalimat dia berada di mana. Maksudnya kalau student kerjanya di mana, di sekolah, teacher kerjanya di sekolah, dokter kerjanya di rumah sakit. Nah, kamu bisa menceritakan tentang lokasi pekerjaannya. Nah, setelah kamu bilang Brandon is 20 years old, Brandon is a student, Brandon studies at school, hubungannya Brandon dulu dengan yang atas. Horizontal, berarti Brandon is Nicholas and Betty's son. Jelaskan dengan saudaranya. Brandon, yang sebelahnya aja yang paling dekat, berarti kan si Sarah. Brandon is Sarah's young brother. Saudara laki-laki yang paling kecil. Kenapa ada pakai young? Karena kan si Jack laki-laki, ada dua laki-laki di situ. Makanya harus dijelaskan Sarah young brother. Oke, kurang lebih begitu. Jadi nanti Anda akan membuat your family tree. Family tree-nya seperti yang ada di layar Anda, Bapak, Ibu, Anda, kakak Anda atau adik Anda. Jelaskan umurnya, jelaskan pekerjaannya. Setelah Anda jelaskan umur, pekerjaan, jangan lupa membuat kalimat possessiveness, hubungannya secara horizontal atau vertikal. Atau materi, bagaimana kalimat yang dibuat itu yang tadi kita pelajari, possessiveness. Jangan lupa pakai S untuk menjelaskan kepemilikan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, tugasnya dikumpulkan nanti malam kecepatan karena ini udah sore ya, besok aja. Kalau tadi pagi kan kelasnya pagi, jadi mereka punya waktu mengerjakan dan mengumpulkan nanti malam. Tapi kalau untuk Anda punya waktu sampai besok jam 12 aja ya, 12 siang. Untuk mengerjakan family tree-nya. Kira-kira ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, apakah cukup jelas arahan saya? Izin bertanya, Miss. Ya, gimana? Untuk mengerjakan family tree-nya itu pakai
Word Gambar. apa di Kamu boleh kertas. Kalau kamu pakai Word, sebaiknya nulis tangan. Kenapa? Karena saya yakin kalau kamu ngetik sama nulis tangan itu lebih nempel di kepala kalau nulis tangan. Jadi kamu ngegambar di kertas. Kamu gambar, terus kamu foto, kirim ke PJ, nanti PJ kompilasi jadi satu dalam bentuk PDF untuk saya ngecek jawabannya. Oke, Miss. Thank you, Miss. Ya, sama-sama. Ada lagi? Miss, maaf, ini tuh pakai nama keluarga sendiri ya? Ya, pakai nama keluarga sendiri, jangan keluarga orang lain. Baik, Miss. Makasih, Miss. Yes. Ada lagi? Miss, WA kami error. Iya, pakai itu aja tadi. Siapa tadi? Apa tadi sih pakai apa sih kan tadi? Pakai tele ya? Boleh. Pakai tele aja, saya ada di tele kok. Baik, Miss. Terima kasih. Ya. Sudah? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya ajarkan dulu tata keramanya. Lain kali, kalau ingin menginterupsi dosen, misalnya ada kesalahan, yang Anda pakai itu bahasanya begini. Misalnya Anda pertama caranya tunggu dosen selesai ngomong. Misalnya udah selesai menjelaskan, baru Anda masuk. Anda masuk pakai cara, Miss, izin interupsi. Sistemnya itu, teknisnya itu Anda mengkonfirmasi. Jadi ya, bukan menyalahkan, bukan membenarkan, karena yang berproses kan mahasiswa. Dosen pasti akan sering melakukan kesalahan kebolak-balik ngomongnya itu maklum. Tapi akan lebih tidak maklum kalau saat mahasiswa salah interupsinya. Karena kalau kayak Miss Nika hari ini karena lagi jinak, lagi bagus moodnya ya nggak marah. Tapi kalau misalnya lagi capek dia, lagi nggak bagus moodnya, diinterupsi dengan cara yang salah meledak dia. Nah karena alhamdulillah hari ini lancar ya, nggak banyak kendala. Jadi saya bisa ngasih tahu dengan bagus dan itu berlaku untuk semua dosen. Ada dosen yang kalau udah diingatkan, dosen yang udah diinterupsi, misalnya melihat karakter Anda gitu, oh ini nggak bagus siswanya, udah Anda akan dicap jelek gitu sepanjang semester. Nah atau ada dosen yang misalnya diinterupsi begitu, tapi dia tidak masalah, dia mengingatkan, kemudian dia tidak memblacklist nama Anda. Jadi macam-macam dosen. Jadi Anda sebagai mahasiswa karena ini perkuliahannya online, kan ini online kayaknya sebelum UTS, nanti sudah UTS offline ya. Jadi kalaupun mendapatkan sistem dosen seperti itu, jangan langsung pundung, apa sih pundung maksudnya, jangan langsung urung niat atau enggak langsung marah, langsung apa sih, berkecil hati, karena namanya kan berproses. Kalau Anda dikoreksi ya terima, ya Miss siap. Kalau Anda berhasil melewati proses itu, Anda sukses nanti komunikasinya. Jadi mahasiswa kan karena ini mahasiswa anestesi semua ya. Anestesi itu kan penting untuk berkomunikasi sama pasien dalam keadaan gawat darurat. Gawat darurat kenapa? Karena kan pasiennya sedang dalam operasi. Operasi kan nanti dibagi menjadi 3 tuh. Sebelum, sesudah, atau saat sedang operasi. Nah kalau orang dengan keadaan yang cemas gitu, tapi Anda komunikasi yang bagus, nah bisa kasihan pasiennya. Makanya sekarang Anda berlatih berkomunikasi agar nanti kalau terjun ke dunia sebenarnya bisa bagus menangani orang gitu. Dipahamin ya arahan Miss Nika ya, berlaku untuk semua dosen, gunakan cara yang bagus untuk bertanya, untuk mengingatkan, dan untuk menginterupsi. Oke? Untuk tugas paham ya, kalau nanti error bisa pakai tele. Besok malam jam 9 ya, siapa? PJ saya. Nanda, mana si Nanda? Oh itu Nanda Saputri, jam 9 malam. PDF ya, dikumpulkan ke Nanda. Tulis tangan ya, jangan pakai komputer atau pakai ini, nanti tidak ingat Anda kalau nggak nulis tangan. Tulis tangan itu metode paling bagus untuk mengingat bahasa Inggris. Jika tidak ada pertanyaan lagi, yakin? Saya kasih waktu. Waktu kita mau habis. Oke, tidak ada. Baik, dengan ini saya tutup pertemuan Zoom meeting hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you everyone. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Miss Yes. absen, Miss. Absen. Thank you, Miss. Yes. Nanti saya buka skala absennya. Oke, Miss. Makasih. Ya, sama-sama. Izin keluar, Miss. Ya, silakan.